Wah, Pakito jungler, oke. Kalau aku ngelihatnya seperti ini, aku Brazilian sih. Brazilian ya? Iya, karena kita berulang kali kita melihat kan, oke lah, Pakito dipakai jadi XP laner. Yes. Tapi aku pengen ngelihat dan bahkan menang misalnya Pakito dipakai sebagai jungler. Amilah kita kembali ke basic di mana Pakito menjadi andalan untuk dimainkan sebagai jungler. Terus agak sedikit nostalgia juga tentunya, dan ini Land of Dawn. Dari segi spell, 3 flicker akan dibawakan oleh sebelah Geekslate. Dan 2 flicker, 1 sprint dan 1 petrify akan diamankan oleh Rebellion Sinai. Kali ini perebutan Lito Wanderer. Jisa berhasil dengan retributionnya sangat on point mengambil Lito Wanderer. Ya, dan bahkan dua-duanya ini punya efek-efek knockback ya. Dari Mortal Coil, dari Knockout Strike. Cukup ngeselin. Ya, cukup ngeselin pastinya, tapi yang bisa memang beradu bersama dengan Joy ya ada Benedetta. Nah, ini yang akan menjadi challenge tersendiri di mana Bene fast clearnya lebih cepat, dan lihat udah ada setapan 2 melawan 1 Joy-nya. Dan bahkan Rainbow sudah di bawah. Ini bahaya banget kalau memang bisa knock up dengan adanya Enhanced Chain nanti. Ya, tampaknya belum di-commit, berarti Belum ya. nggak offside. Mungkin Adam juga tahu setapannya dari seorang Julian. Malah Juliannya kali ini agak sedikit keciduk di area river. Lagi dan lagi belum ada komitmen dari kedua tim untuk benar-benar men-take down member. Masih pelan-pelan mencicil-cicil poking damage saja. Ya, dan early pressure yang manis ya dari Rebellion Sinai, di mana setup mereka untuk mendapatkan turtle ini terlihat cukup strong dengan beberapa pemain yang sudah hampir mendapatkan level 4 secara sepenuhnya. Ini tinggal dikit lagi. Elzura bakal dikasih satu wave mungkin yang katapult atau yang scrollnya di belakang bakal dikasih ke Elzura. Ya. Level 4, oke, tinggal Rainbow bakal bisa dapat level 4 gantian. Nah, ya benar, dan tampaknya dengan real world manipulation ready, udah di pop up bahkan di bagian bawah. Rainbow kali ini masih menahan, masih bisa bertahan, dan Faker Divine Judgment masuk ke arah Elzura. Petrify, Electro Final Blow, First Blood jatuh ke tangan Jisa kali ini, dan momentum mulai dibangun. Mereka bergerak ke arah Turtle. Kali ini Adam berusaha menahan member-membernya. Dan Retribution tentunya Jisa akan mendapatkannya. Geekslate kali ini rugi, benar-benar rugi. Kehilangan satu member dan juga netral objective. ya dengan satu jab dan juga langsung Retribution mendapatkan turtle, dan ya mungkin itulah yang harus dilakukan oleh kalian semua para jungler ya. Jadi sebelum pakai Retribution usahakan pakai satu skill dulu. Jadi itu akan membuat lawan kalian off guard. Miskalkulasi. Miskalkulir, betul. Kalian bisa, oh ini kalau dia bisa ketek sekali aku bisa nih. Abis itu pencet retri. Kalau kalian skill lebih gede damage-nya. Tiba-tiba. Kaget ya tiba-tiba. Dan itu yang biasanya bikin memang miskalkulasi Retribution. Tetapi Rebellion Sinai dengan 3 menit pertama mereka berhasil membangun sedikit lead. Tentunya kita lihat bisa ada eksploitasi ataukah atau tidak. Karena sebenarnya di bagian atas cukup kenyang juga dari Brody-nya. Ya setuju. Sebenarnya tadi Brody dengan si Beatrix ini dua-duanya masih sama. Masih plus minus ya. Belum ada yang tumbang sama sekali dari turretnya juga. Kalau kita lihat ini sama-sama belum ada yang dipegang. Tapi yang ditarik adalah Exort. Dan Exort dia punya Mortal Coil untuk kabur kembali ke belakang. Jadi agak sia-sia tadi Divine Judgment yang dipakai oleh Nathan. Ya, masih belum bisa membuahkan hasil. Harus nunggu kurang lebih 50 detik tuh Om. Untuk dari cooldown dari menit-menit segini 40-an detik. Tentunya itu hal yang lama. Dan kita lihat saja pressure yang dibangun oleh Rebellion ini udah mulai terlihat dengan Julian mid lane-nya. Julian mid, ada Kaja juga mereka bisa pegang tadi. Oh, bagian bawah. Martis di solo kill dari Gops. What off camera, luar biasa. Ini benar-benar kaget kalian rotasinya. Dan Rapture bahkan harus terpaksa menggunakan flickernya di area atas. Rebellion gak cuma bermain dari satu area map, dua-duanya mereka kontrol. Oh, Joy-nya very low HP. Adam untung masih punya Vengeance tapi bakal dikejar oleh Nathan. Masih ada Void Crystal, tapi wow, kita bisa melihat invasi dari Rebellion Sinai. Mereka ada di mana-mana, dan sekali lagi ini kalau sampai kena solo kill Exalt, waduh. Harus di marking, mulai di marking ya Gobs-nya. Ini benar-benar bukan start yang baik. Wah, Gobs-nya. Gobs-nya. Ini BN-nya udah mulai ngacak-ngacak nih. Kalau ada Petrify, aku yakin mereka dia commit lagi. Cuman karena nggak ada Petrify, oh flicker suppression masuk. Renesmee masih bisa diselamatkan oleh Blessing of the Moon Goddess. Jisa mengamankan netral objektifnya. Rainbow harus dihilangkan di tangan Torn Apart Memory. Dan Geekslate berhasil mendapatkan sebuah kompensasi dari behindnya mereka. Exort masuk dengan Martisnya, belum membuahkan hasil. Rebellion tetap dapat sedikit advantage dari netral objektif yang diamankan. Nah ini kalau ngelihat begitu banyaknya hero yang bisa melakukan dash seperti ini ya. Kemungkinan besar
Povius bisa lapis Paris lagi loh. Iya tadi kan makanya. Tapi Atau, kan rupture. ya, gak cuma Povius sebenarnya. Ada satu lagi, Mincitar. Mincitar. Aku suka tuh kadang-kadang pakai Mincitar sih. Ya. Jadi gak bisa ngedash kan akhirnya. Iseng tuh buat iseng tuh. Aku suka banget tuh gagal-gagal. Karena kan mereka pasti mau geser-geser. Pakai aja ultinya nggak bisa kemana-mana. Oh ada sedikit satapan dari Rebellion di bagian bawah. 2 lawan 1. Petrify semua masuk ke tarah badan Adam. Masih ternyata bisa ditahan dengan Vengeance ya. Ya untuk ada Vengeance juga. Cuma salah satu spell yang cukup menyakitkan ya. Terutama buat kita-kita para marksman. Kalau memang mau kasih damage tiba-tiba kebalik loh. Kok aku yang tumbang. Kok gue yang sekarang. Tapi benar-benar apa ya. Untuk saat ini turun temponya. Rebellion tampaknya tetap masih sedikit lead. Oh di bagian tengah tampaknya. Tapi bisa gol jauh banget ya. Lumayan. Ini Jisanya yang bisa dibilang kalau membedakan sih dari goldnya. Exort ketinggalan jauh di bagian atas ada sedikit satapan. 4 melawan 2. Okic dan Nathan tidak bisa berbuat banyak. Hanya bisa melihat turret di bagian atas harus hancur. Flanking dari Benedettanya. Akankah dikomit tampaknya Gops? Tidak bisa melakukan komitmen lebih. Ya sayangnya yang lewat dari depan rumput tadi duluan Exort. Bukan Rapture. Karena kalau Rapture tentunya ini dia akan bisa diserang secara langsung tadi. Oleh Alecto Final Blow. Dan balik lagi dengan reset positioning ya, dimana di bottom lane-nya ini bakal dibiarkan dulu. Jisa ada stay di bagian sana dan dia pakai high end Roy. Dan Okic juga sendiri sekarang sudah punya Blade of Despair. Kerjaan Judgment di bagian atas tampaknya Brody. Tumbang. Menjadi korban pertama dan terakhir untuk fight barusan. Netral objektif. Jadi agenda dari kedua tim. Ya dan pasif dari Kaja ini sangat dalam sekali untuk memberikan damage. Sekali itu mainan dari percentage HP juga. Dan lihat bagaimana Jisa kali ini dengan Pakito. Dia pede banget dengan Pakito. Karena singkatnya memang dia juga bisa pakai Pakito dari season yang kemarin ya. Dan season yang kemarin juga. Senang banget ya. Okic, Rainbow, Nathan. 3 ada di top. Dan ini zoning out yang manis. Perfect turtle untuk Rebellion Sinai. Dan di bottom lane-nya masih dibiarkan juga 2 hero yang sedang melakukan proxy minion. Ada Benedetta bersama dengan Joy. Semua berupaya biar cepat nge-backupin teman-temannya. Wow ini... Geek, mereka kalah rotasi di sini, mereka udah ketinggalan rotasi tapi mereka harus segera mencari kompensasinya karena kalau enggak mereka akan kesetir permainan dari Rebellion Sinai. Belum terlambat tapi mereka pun harus bermain cukup proaktif. Nathan, Divine Judgment dan Final Blow ke arah belakang kali ini. Damage-nya masuk ke arah Rapture. Memaksakan ultimate-nya untuk keluar. Akankah di-engage Adam dengan Rhythm of Joy-nya masuk ke arah belakang. Belum menumbangkan satu member pun. Dan Retribution untuk melakukan spacing sedikit. Mid akan menjadi target dari Geekslate. Dan tampaknya akan mendapatkannya Rebellion sedikit terlambat ini. Mid turret akan menjadi milik Geekslate. Ya, dari Geekslate mereka sudah mulai main kumpul ya. 4-1, Joy-nya dibiarkan untuk split seorang diri. Dan tadi memang sudah ada Shadow Twin Blade yang dibayar oleh Rainbow. Tapi mereka butuh follow up damage. Karena Okic-nya ini juga masih split. Ini yang aku bilang, Geek mereka tadi sedikit tertinggal, mereka harus proaktif dan ini yang aku suka. Mereka pun lakukan itu, melakukan setup dan lihat mid turret menjadi milik mereka. Rebellion malah kehilangan balance. Jangkar utama di bagian tengah mereka harus collapse. Teman-teman dari Geekslate kali ini harus reset lagi, mengatur temponya lagi. Mengetahui sebenarnya spell lagi aktif, mereka sebenarnya siap untuk fight. Kita lihat nih, apakah Rebellion siap mengantisipasi fight tersebut. Namanya rumput berdarah di bagian bottom lane. Dan Resmi. Gak ada yang mau nyebrang. Oke, itu bahaya banget. Karena tiga-tiganya yang lagi sembunyi ya dalam rumput. Itu punya potensi untuk one hit shot. Itu begitu dia angkat dengan enhanced chain. Ditembak nih Virus Patient atau ada Bayonet Thread. Kelar. Iya dipancing bahkan tadi Beatrix-nya show. Tapi nggak di-commit loh. Ini benar-benar Geekslate juga mainnya disiplin. Oh. Itu kaca. STS-nya mulai buka. Pasti tuh di bagian bawah. Belum ada komitmen lebih. Mundur. Ketahuan tampaknya. Dan Lord sudah hadir di sini Omawa. Benar-benar 50-50. Nggak ada yang menang jelas sebenarnya meskipun Rebellion secara ekonomi masih ahead. Yap, dan ada Joy lawan Pakito ini harus hati-hati banget sih karena bakal dibalikin oleh Joy juga di bagian topnya dikejar. Bisa-bisa Jisa dalam bahaya dan Rhythm of Joy keluar bersama dengan Electrifying Beach-nya dan tumbang tanpa Retribution tapi tanpa Estes juga gak ada support damage bagi Geek. Tapi mereka punya Retribution, ada Exort. Itu yang mereka harus eksploitasi. Kita lihat Exort mulai masuk, mulai komit ke arah Lord. Enhanced Chain masuk dan Final Blow ke arah belakang. Sudah mulai memberikan damage. Lord akan diamankan oleh Exort. Kali ini fight masih berseteru. Tampaknya Geekslate berhasil melakukan disengage. Adam masih low HP tetapi Gops
dan juga Adam harus jadi korban selanjutnya masing-masing dari kedua tim ini. Rebellion menangkan Lord, tetapi ya mereka harus kehilangan Gops. Ya, tapi mereka belum punya ini ya, sesuatu untuk menangkal formasi yang dilakukan oleh Geeksland. Ini formasi kumpul loh. Karena adanya Astus, mereka pede banget dan belum ada apa-apa sama sekali. Dan terlihat ini pede banget pemain-pemain dari Geeksland untuk berjalan berbarengan dengan Lord. Karena yang tumbang ini 4-1 biasanya, dan yang split pushnya yang tumbang. Iya bener ya, maksudnya tadi Lordnya yang dipegang oleh Geeksland tadi, salah ngomong. Cuman Rebellion mereka defend-nya kuat banget, high ground-nya. Ini masih Lord yang pertama juga sih Om, masih bisa dibilang Lord yang belum terlalu berarti. Oh dikejar lagi, untuk bisa pas sih timingnya call ya. Gila ini bener-bener ngeri banget dari kedua member ini, nggak mau saling kalah. Dari ekonomi sama, mungkin Turret hanya, ya Turret aja sama-sama 2. Ini bener-bener gak ada abisnya, tetapi ada sedikit agenda di sini di bagian bawah. Joy menjadi target, final blow dibuka. Joy masih bisa kabur tentunya, conceal play. Ya, tinggal kabur, bakal dikejar juga enhance sword-nya atau enhance chain-nya ke area belakang bawah. 3 lawan 1 ditarik bahkan dengan Divine Judgment. Masih punya vengeance untuk kembalikan keadaan Adam. Dia kembali lagi dan harus tumbang. Dan tampaknya di sini inner turret di bagian atas juga harus menjadi korban. Bawah akan terbalaskan juga. Bener-bener even sih kalau aku bilang sebenarnya ya. Adam tadi di take down sangat disayangkan. Betul. Gops build ke arah Oracle. Memanfaatkan life spell vamp-nya. Supaya bisa lebih banyak lagi dengan Oracle-nya tentunya. Ini benar-benar item yang menarik di tangan Benedetta. Orange buff, purple buff maksudnya akan diamankan. Tampaknya tidak ada invasi lebih. Exort melakukan clearing. Mempertahankan jangkar yang mereka miliki di bagian tengah. Ya, ini banyak sisi dari Rebellion kali ini. Julian, Pakito ini harus diwaspadai, belum lagi masih ada Kaja. Jadi Estes-nya yang wajib bisa melihat positioning dari Rapture-nya, tidak boleh terpisah dari Exort misalnya atau dari Elzuranya, karena dia harus merelakan teman-teman yang lain agar dia bisa aktif juga untuk memberikan efek kill dia sendiri. Dan di bottom lane, Gisa akan melakukan clearance yang cepat dan 4 pemain sudah turun ke bawah. Gak jadi? Ini sama kayak main kucing-kucing ya. Di mana ya? Mana ya? Bawah, atas. Oke, kita lihat di bagian teratas. Inner turret-nya akan hancur. Adam gagal melakukan clear tadi. Sebuah minion management yang baik diperlihatkan oleh Gops dan kawan-kawan tampaknya. Meskipun teman-teman dari Rebellion belum berhasil menghilangkan turret di bagian tengah. Yep. Di bottom lane-nya masih ada Julian di bawah sana. Ada Hasko dan juga ada Hunter Strike kali ini dipegang oleh Gops. Dan Lordnya sudah ada Exort yang ke bawah dan hanya Rainbow seorang diri. Terlalu berbahaya untuk Rainbow tapi dia masih punya Enhance Sword untuk kabur. Dibuka Enhance Chain-nya ada sepersekian second untuk bisa bertahan. Tapi Elzura menggunakan flicker untuk kabur, dikejar oleh Nathan. Ada Divine Judgment, terlalu tebar mungkin untuk Exort. Tapi dikejar dan dia bocor ternyata. Masih bisa mundur kembali dengan Mortal Coil dan di heal tapi dari belakang. Ternyata masuk Gops. Masuk ke dengan Petrify 3-nya. Oh my god, Jisa memberikan damage, menahan damage dari Adam juga. Masih berdiri 10 hero di Line of Dawn. Kali ini Omuawa belum ada korban jiwa dari pertukaran barusan. What is going on? Ya, dengan adanya Blessing of the Moon God sebenarnya Rapture-nya yang berhasil untuk membalance. Teman-teman yang lain yang tadinya mungkin sekarat bakal siap lagi untuk melakukan team fight. Adam melawan Gops-nya adalah duel yang berimbang. Tapi di Lord, 2 bar HP yang tersisa. Sangat tipis sekali di reset ternyata oleh Geeksland. Gak mau terlalu ambil resiko tampaknya di sini. Menit yang ke-14 Om. Rebellion dan juga Geeksland masih bertahan. Lihat pelan-pelan tapi pasti inner dan outer turret bagian atas dan bawahnya botak loh Om dari Geeksland. Ini Rebellion sebenarnya manajemen minionnya masih lebih baik kalau aku bilang dibanding dari Geeksland. Ya karena mereka punya Gops ya. Gops-nya yang memang dari tadi proaktif banget untuk nge-clear dan dia cuma menyisakan 1 katapult. Jadi ada slow push yang bakal dilakukan dan bisa jadi bakal ada 2 wave minion yang nyamperin. Ya. Geeksland di tempat dimana Gops-nya tadi barusan melakukan clear-nya dan sudah di start untuk Lord bagi Rebellion kali ini. Coba untuk tabrak seharusnya bagi Exort 2 bar HP yang tersisa. Reload manipulation dibuka dan ternyata Lordnya jatuh ke tangan Geeksland. Dan apa yang terjadi juga pemain bertumbangan Rebellion, mereka harus kehilangan Nathan tadi. Kaja player yang tumbang dan Joy-nya juga harus tumbang, ditukarkan lagi dan lagi 1 untuk 1. Gops-nya di belakang, buying time untuk teman-temannya. Sakit sekali, double kill berhasil diamankan oleh seorang Okage. Rebellion berhasil melakukan re-engage yang efektif. 4 member tersungkur. Clear minion di bagian tengah cepat-cepat ditahan. Mereka bisa end kali ini.
20 detik untuk teman-teman dari Geek Slate hadir. Fast clearing, Exort berusaha untuk buying time sebanyak mungkin. 1 gerobak yang dibutuhkan untuk di-clear dan final blow semua resource. Exort hilang. Mereka berhasil mendapatkan 1 buah gerobak dan Rebellion Sinai akan mengamankan game.